Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman, siswa-siswi khususnya di SMA Taruna Bakti juga siapapun yang mendengarkan ini. Kali ini kita berjumpa di acara Bincang Kuliah nih teman-teman. Adanya Bincang Kuliah ini seperti biasa teman-teman, kita ingin mencoba membuat pengalaman seseorang yang memang tidak teman-teman dapatkan nih, mudah-mudahan di kali ini teman-teman dapatkan. Dan saya sudah mengundang alumni SMA Taruna Bakti yang luar biasa sekali nih, yang hebat, yang Alhamdulillah. juara mulai dari kelas 10 sampai 12 itu track recordnya teman-teman luar biasa. Kalau digrafikan itu meningkat sekali. Nah, di sini saya berjumpa dengan alumni Taruna Bakti angkatan berapa? Kita perkenalkan dulu nih, Bagus Hanin Ditio. Assalamualaikum, Bagus. Waalaikumsalam Pak Bajar. Aduh, Gimana Bagus kabarnya angkatan, Pak? alhamdulillah. Angkatan berapa Bagus deh ya? Saya lupa lagi nih. Saya lulus dari Tarbak SMA angkatan 2011. 2011 teman-teman tuh angkatan 2011 berarti sekarang sudah 2022. Berapa tahun berarti? 10 ya? 10 11 11. ya? Ya 10, Oke. 10 setengah lah, 10 setengah. 10,5 tahun nih kita Setengah tidak tahun. berjumpa lagi nih. Nanti teman-teman kita akan gali nih apa yang telah dilakukan oleh Bagus 10,5 tahun ini gitu ya. Ini menarik sekali nih Iya. ketika kita berbicara tentang Bagus Haninditio. Guru-guru memang memfavoritkan nih namanya Bagus mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu ya. Luar biasa sekali. Baik, sebelum kita gali lebih dalam mengenai apa yang dilakukan Bagus ini selama 10 tahun ke depan, teman-teman perlu diketahui bahwa memang Bagus ini sekarang tidak lagi di Indonesia nih, lagi studi di luar ya Bagus ya? Iya, Oke, iya bisa betul ya. ceritakan ke kami Bagus mulai dari S1, sebelum saya gali ke perkuliahannya, latar belakang Bagus mulai dari S1 sampai sekarang lagi ngapain nih di luar nih? Oke, silakan. Oke. Jadi makasih Pak Bagja. Jadi saya waktu setelah lulus dari SMA Tarbak, saya mengambil jurusan Teknik Elektro di ITB. Kalau di ITB itu masuk ke dalam STAY, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Jadi waktu daftar melalui jalur undangan, saya memilih STAY. Dari situ 1 tahun pertama TPB, baru nanti tahun keduanya penjurusan. Ya, jadi saya ngambil teknik elektro karena memang dari SMP, SMA saya tertarik sama komputer ya. Saya sering ngoprek komputer, saya sering ngoding, buat-buat program, buat-buat website seperti itu. Jadi akhirnya ya udah saya mantap masuk teknik elektro ITB. Itu selama 4 tahun di S1 di ITB. Setelah S1 di ITB, setelah lulus, saya lulus tahun 2015, itu saya melanjutkan kerja. Jadi saya kerja dulu di Jakarta, itu ada satu perusahaan namanya Marvell, itu perusahaan semikonduktor, jadi mendesain chip untuk komputer, untuk handphone, untuk mobil. Jadi saya salah satu engineer untuk desain chip di Marvell di Jakarta. Kurang lebih 1 tahun 1 bulan setelah itu saya berpikir ingin melanjutkan S2 waktu itu. Jadi akhirnya saya karena ada masalah internal perusahaan, yaitu macam-macam lah, ada CEO-nya ganti dan segala macam. Akhirnya kantor yang di Jakarta ditutup. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari dunia kerja dulu untuk mempersiapkan pendaftaran S2 ke luar negeri. Nah, memang pendaftaran S2 ke luar negeri itu tidak semudah itu, terutama untuk jurusan saya ya, teknik elektro. Jadi memang butuh persiapan yang panjang. Jadi mulai dari tes bahasa Inggris, waktu itu saya ambil IELTS, tes TPA, GRE namanya, GRE kayak TPA tapi pakai bahasa Inggris. Itu juga persiapannya panjang. Terus harus cari beasiswa juga. Waktu itu saya dapat dari LPDP, terus akhirnya daftar ke kampus. Memang waktu itu saya tujuan utamanya ke Amerika Serikat karena di Amerika itu sendiri kan salah satu negara yang paling berkembang dari sisi teknik elektronya ya, terutama dari desain chip untuk komputer. Jadi memang waktu itu nggak ada pilihan negara lain ya, jadi saya cuma ke Amerika aja gitu. Terus memang jadi saya keluar dari kerja itu 2016 akhir itu saya mulai persiapan pendaftaran kuliah keluar.
sekaligus waktu itu saya karena daripada saya nganggur terus di rumah ya, jadi saya kembali lagi ke ITB waktu itu. Jadi saya daftar S2 juga di ITB, Iya, sekalian proyekan sama dosen. iya. Jadi tahun 2017 itu saya S2 di ITB, Teknik Elektro juga. Mhm. Nah, sekaligus daftar kuliah ke luar negeri. Mmm, Nah, tahun 2018 saya diterima di Texas, mmm, S2 lagi gitu kan. Tapi masalahnya S2 di ITB udah jalan 1 tahun, tinggal tesis aja gitu kan. mmm, Sayang kalau di stop di tengah. Jadi akhirnya saya iya. waktu itu 2018 ke 2019 tuh saya dua S2 dalam satu waktu. Mmm, Jadi S2 di ITB, saya tinggal nyelesain tesis dan kebetulan pembimbing saya tidak masalah kalau bimbingan dari jarak jauh. Terus mmm, saya juga pergi ke Amerika pada 2018. mmm, 2018 terus 2019 saya pulang buat sidang S2 saya yang di ITB, mmm. terus nikah sama istri saya, terus terus balik lagi ke Amerika. Jadi dari 2019 sampai sekarang belum pernah pulang ke Indonesia lagi. Waduh, Udah kangen sama masakan-masakan di Indonesia, aduh. jajanan-jajanan di Indonesia, tapi ya udah. Nah, sekarang S2 saya di Texas udah lulus tahun 2020 yang lalu, sekarang Mhm. saya lanjut ke S3, masih di teknik elektro juga, tapi specifically di komputer, superkomputer ya. Jadi Mmm. pemrograman superkomputer dan GPU gitu. Oke, Ya. mantap mantap. Wah, luar biasa. Nih ngomong-ngomong berarti sebelum S3-nya kita dapatkan nih Gus, berarti gelar yang didapatkan itu sudah apa? Satu S1-nya apa tuh? S1 S1-nya ST dari Oke, ITB. 2. Terus S2 dari ITB-nya MT. Iya, 3. Magister Teknik, terus S3 dari S2 dari Texasnya MSE Masters of Science in Engineering. Oke, Jadi ada berarti 3. 3 ya dengan S2, 2 universitas yang berbeda. Satu di Indonesia yaitu di Iya, ITB, satu lagi di Texas di Amerika gitu ya. Nah, yang jadi iya. pertanyaan nih Gus nih teman-teman kita sering bertanya begini gitu. Kok bisa gitu ya seorang Bagus dari kelas 10, 11, sampai 12 itu bisa ceritakan kenapa Bagus kok suka elektro sama menceritakan dunia elektro itu seperti apa nih buat teman-teman yang sering menanyakan emang elektro itu apa sih isinya sama peluang kerjanya itu bagaimana sih itu? Coba Iya, Bagus bisa boleh. ceritakan dari kelas 10 tuh kenapa bisa sampai suka ke elektro tuh? Oh ya, jadi sebetulnya saya dulu waktu SD pengennya teknik mesin ya. Jadi karena saya suka lihat ayah saya ngoprek-ngoprek mesin mobil gitu Hmm, kan, jadi tertarik. Jadi sebenarnya waktu SD saya pengennya jadi teknik mesin. hmm, Cuman waktu SMP kelas 1 saya ingat sekali itu ayah saya beli PC ya, PC hmm, buat saya jadi ngerakit sendiri gitu. hmm, Kebetulan om saya itu dosen jurusan teknik elektro di UGM, jadi waktu itu hmm, saya belajar sama om saya ngerakit PC gitu kok kok hmm, apa menarik juga gitu kan, menarik iya juga. iya, Jadi awalnya kalau saya SMP itu saya cuma belajar masalah software ya, jadi kayak iya, ngoprek software segala macam. hmm, Tapi kan lama-lama jadi saya pengen tahu kan, hmm, ini kenapa sih bisa jalan kalau ini diklik, kenapa kok bisa muncul ini, terus kalau oh, ini dipencet, kenapa bisa keluar ini, terus eee, gimana gimana proses yang dilalui dari kamu ngetik, misalkan ngetik di keyboard, terus masuk ke dalam komputer, terus dikeluarin lagi dari dalam bentuk apa di monitor gitu. Misalkan saya mmm, pencet huruf C gitu, keluar di monitor huruf C itu gimana gitu. iya Jadi iya, akhirnya waktu SMA saya sedikit banyak ngoprek masalah hardware-nya. mmm, Tapi memang hanya terbatas sih karena saya nggak berani bongkar-bongkar iya juga iya, kan. Jadi akhirnya akhirnya saya penasaran kan, gimana sih cara kerjanya iya, komputer itu, gimana sih caranya terutama setelah kita tahu cara kerjanya, bagaimana sih cara mendesain komputer itu. Jadi akhirnya mmm, saya tertarik banget masuk teknik elektro. Nah, teknik mmm, elektro sendiri sebetulnya luas sekali ya, nggak cuma mmm, masalah komputer. mmm, Misalkan dari sisi arus kuatnya itu termasuk dari bagaimana cara membangkitkan listrik, mmm, mendistribusikan listrik hingga memanfaatkan listrik itu sendiri. Dan mmm, kebetulan kalau saya karena saya tertarik sama komputer, saya ngambilnya arus arus lemah ya. mmm, Dan arus lemah itu sendiri dibagi lagi menjadi berbagai macam sub jurusan, mulai dari mmm, kontrol itu yang teknik kendali, itu mmm, biasanya untuk robot, pesawat mmm, terbang, jadi mengendalikan pesawat terbang, drone segala macam itu masuk ke teknik kontrol. Terus teknik mmm, komputer itu bagian saya itu artinya di antara software sama hardware, jadi menjembatani antara mmm, software dan hardware. Jadi harus tahu software
software-nya harus mendesain software seperti apa yang jalan dengan optimal di atas hardware seperti apa, atau mendesain hardware seperti apa untuk menjalankan software seperti apa. Jadi memang teknik komputer akhirnya juga luas lagi karena di situ terlalu luas juga, nanti akhirnya dibagi-bagi ke dalam sub jurusan lagi. Iya. Terus ada lagi teknik biomedis itu berhubungan dengan manusia. Jadi sensor-sensor untuk kesehatan manusia seperti EKG, terus untuk untuk MRI, untuk mata segala macam itu masuk teknik biomedis. Terus ada teknik telekomunikasi. Teknik telekomunikasi umumnya berhubungan sama bagaimana cara untuk mengirim data. Ya ada 3G, 4G, terus internet, telekomunikasi sendiri, karena memang ada tantangannya sendiri ngirim data jarak jauh gitu ya. Terus ada juga teknik instrumentasi, biasanya berhubungan dengan sensor, sensor, terus di pabrik gitu, ada sensor apa, PLC segala macam. Ya. Terus apa lagi ya? Banyak banget sih, luas banget sih. Cuman karena saya specifically pengen di teknik komputer, jadi saya memang belajarnya teknik komputer. Jadi kalau dari sisi keilmuannya sudah luas, apalagi dari sisi lapangan kerjanya. Jadi dari lapangan kerjanya juga sangat luas karena karena semua bidang butuh teknik elektro sih, cuma tergantung teknik elektro bidang bagian mana. Kalau di pabrik teknik kendali sama teknik instrumentasi lebih banyak dicari gitu, karena memang mesin-mesin industri kan berhubungannya dengan masalah kontrol, monitoring segala macam. Kalau di PLN teknik arus kuat itu cocok di situ. Kalau kalian pengen berteman dengan arus kuat yang tegangannya tinggi kayak 10 kilovolt gitu, ya ke arus kuat. Kalau senengnya sama ngoprek komputer ya teknik komputer. Kalau robot, pesawat terbang, teknik kendali. Kalau sama berhubungan dengan biologi sama Pak Bagja kan biologi itu ada teknik elektronya jadi biomedis. Iya. Ini yang saya catatan yang tadi bagus, keren itu. Jadi memang ketika kita mau ngambil jurusan khususnya universitas itu harus bermulai dari passion berarti Gus ya. Jadi apa yang disukai waktu kelas 10, 11, 12 dan itu jadi kekuatan untuk memilih jurusan ke depan gitu kan ya. Jadi tidak bisa asal-asalan Gus ya. Nggak bisa Pak, iya benar. Jadi kebanyakan orang yang memilih jurusan itu cuma lihat jurusan apa sih yang paling top di universitas itu, akhirnya mereka daftar tapi tanpa tahu apakah saya punya passion di situ, apakah saya benar-benar suka jurusan itu. Cuman asal itu jurusannya nomor 1 gitu, daftar aja. Nanti pas akhirnya masuk bingung ini belajar apa gitu kan. Jadi lebih bagus memang harus riset atau harus tahu apa sih yang saya senengin gitu. Saya seneng kedokteran, bedah mayat gitu ya, ambil jurusan kedokteran gitu misalkan. Jadi kalau saya senengnya kayak komputer seperti saya ya ambil elektro gitu. Jadi memang harus pemilihan jurusan yang berdasarkan kesenangan sih Pak. Jadi jangan ada paksaan dari pihak luar, jangan ada paksaan dari orang tua, jangan ada paksaan kayak lihat, aduh teman saya masuk jurusan itu, saya juga harus ke situ gitu, karena takut nggak ada teman. Enggak, padahal nggak kayak gitu. Nanti kan kalian juga punya teman baru di jurusan masing-masing. Betul. Itu betul sekali Gus. Banyak yang memang sudah curhat ke saya gitu ya di sekolah itu. Jadi bilang seperti ini, ketika saya bertemu dengan beberapa alumni memang tidak banyak gitu ya. Ketika saya tanya sekarang di mana jurusan loh. Kemarin kan bukan jurusan itu gitu ya. Kenapa sekarang jadi jurusan ini? Ya Pak, ternyata isinya tidak yang seperti saya inginkan. Oh, di situ baru dia bilang gagal Pak, salah jurusan gitu ya. Nah, berarti memang harus teman-teman sekalian memang harus dari awal silakan rencanakan nih sukanya teman-teman apa gitu ya. Di situ mulai planningkan kira-kira jurusan apa yang memang sesuai dengan keinginan teman-teman yang disukai itu. Nah, sekarang masuk lagi nih Gus. Misal gitu ya, dikarenakan Bagus sudah masuk ke teknik elektronya ITB nih yang grade-nya itu tinggi sekali gitu ya, tinggi banget apalagi masuk lewat kebetulan ya. Nah, kebetulan jurusan yang saya pengen ini grade-nya tinggi, jadi ya. Betul. Tapi memang passion kan ada di situ, suka Bagus juga di situ gitu ya. Iya, nah, sekarang begini Gus, dengan memasuki grade yang memang luar biasa, tuh jurusannya tinggi banget gitu ya di ITB mengenai elektro ini,
bisa ceritakan Gus belajar apa sih di dalamnya gitu untuk teman-teman gitu ya. Nah, seputar ada materi SMA yang kepakai itu apa gitu di jurusan yang memang saat ini Oh, waktu kelas 10 waktu kuliah S1 itu Bagus alami gitu tentang elektro ini, mata pelajaran apa nih yang mesti dikuatkan kalau memang teman-teman mau ke elektro? oke. Jadi kalau di ITB ada yang namanya tahap pertama bersama, itu TPB kalau di apa gitu. Tapi ada orang-orang nyebutnya tahap paling bahagia gitu. Tapi jangan jangan terlalu Iya bahagia iya. karena kalau TPB kalian nggak bagus, kesananya nggak bagus. Jadi harus hati-hati juga jadi gitu Mmm, ya. Jadi TPB itu belajarnya sebetulnya kalau saya bisa bilang itu sebetulnya SMA kelas 4. Jadi mmm, belajarnya fisika, matematika, kimia, terus ada olahraga ada ya macam-macam lah. Pokoknya pelajaran umum ya, kayak mmm, SMA aja, cuman SMA kelas 4 dan itu ya lebih sulit. Memang kayak pas saya masuk ke kelas pertama kali, kayaknya pertemuan 2 minggu pertama aja udah bahas pelajaran kayak pelajaran SMA seperti biasa gitu ya. mmm, Tapi setelah itu ini pelajaran apa fisika kok kayak gini gitu kayak iya nurunin rumus segala iya, macam gitu kan. Jadi memang TPB itu di set supaya kalian nanti siap untuk masuk ke jurusan karena di mmm, jurusan terutama di teknik elektro itu benar-benar butuh basic fisika, mmm, matematika dan kimia yang kuat. Jadi mmm, kalau di teknik elektro tahun kedua itu masuk ke jurusan ya di ITB mmm, jadi masuk penjurusan. Itu penjurusan juga ada seleksinya juga mmm, kalau misalkan uh, kapasitas suatu jurusan kayak teknik elektro gitu cuma mmm, 150 mahasiswa, terus yang daftar dari satu angkatan tuh 200 orang pengen masuk elektro gitu. mmm, Ya nanti akhirnya jadi dilihat dari IPK TPB gitu mmm, diurut dari IPK TPB-nya berapa. Jadi akhirnya nanti seleksi dari IPK mmm, gitu. Nah, pas sudah masuk jurusan baru kerasa itu TPB itu bermanfaat sekali karena pas pas belajar pelajaran teknik elektro seperti medan elektromagnetik contohnya ya medan elektromagnetik itu benar-benar pelajarannya isinya integral semua jadi mmm, kalau waktu TPB-nya kalkulus 1 kalkulus 2-nya kurang bagus itu agak susah ngikutin karena kalau UTS itu cuma disuruh menurunin rumus dari suatu bidang gitu segala macam mmm, integralnya udah integral lipat 3 gitu ada 3 biji mmm, integralnya kan 3 dimensi jadi memang matematikanya harus kuat itu kalau mmm, di elektro oke oke, terus fisikanya juga karena berhubungan dengan listrik jadi ya mmm, memang hukum-hukum fisika dipakai ya di teknik elektro mmm, terutama untuk analisis rangkaian terus analisis kestabilan sistem mmm, analisis sistem kendali itu semua pakai fisika jadi iya, fisikanya juga harus kuat mmm, seperti itu terus kalau kimia khusus bagi mereka yang suka sama semikonduktor material untuk membuat chip mmm, itu nanti kimianya kepake juga karena nanti kamu belajar struktur lattice, bagaimana sih atom itu kok bisa jadi semikonduktor itu atomnya harus mmm, diapain, iya iya, untuk apa harus doping seperti apa gitu kan. Nah kalau kalian teknik biomedis ada tambahannya lagi biologi karena mmm, berhubungan dengan tubuh manusia. mmm, Jadi kalau mau masuk teknik elektro memang tergantung subjurusannya apa, tapi umumnya pelajaran SMA kepake semua sih, mulai dari matematika, fisika, kimia, dan kalau biomedis ya biologi. oke oke oke, mantap tuh. Berarti teman-teman jangan lupa tuh matematik sama fisika berarti ya, yang memang Ya, dominan di situ ya. Oke, yang kedua ya nih betul. Gus, kebetulan, beasiswa yang LPDP itu kan bukan hanya untuk S2 kalau tidak salah ya? S1 juga ada kalau nggak salah ya? Saya kurang tahu Pak, tapi kayaknya ada sih. Ada ya? Heeh, Nah, nih ya. banyak yang nanya juga nih, bagaimana teman-teman mendapatkan, beasiswa nih seperti halnya Bagus di S2 ini mendapatkan LPDP, bagaimana proses pengurusannya, terus bagaimana apa yang harus dipersiapkan gitu, bisa ceritakan nggak Gus, beasiswa LPDP ini? Oh ya, sebetulnya saya pengen mulai dari waktu saya S1 ya, karena saya dapat Ya, beasiswa juga di S1. Jadi waktu saya masuk S1 di ITB, saya waktu itu apply beasiswa namanya dari Tanoto mmm, Foundation. Jadi itu beasiswanya lumayan bagus, bagus mmm, banget sih menurut saya, karena mengcover uang SPP, terus mmm. dari kasih duit duit bulanan juga, jadi uang Wuis, saku bulanan dikasih. Jadi full saya kuliah di ITB S1 tidak minta uang dari orang tua lagi. wih, Jadi keren kalau keren, untuk Tanoto, ya kalau untuk Tanoto biasanya mereka buka tiap tahun, mungkin mmm, waktu
saya nggak tahu update yang paling baru bagaimana ya, tapi waktu Hmm. itu saya Oktober, jadi saya 1 tahun pertama kan TPB itu pas bulan Oktober Hmm. itu ada pendaftaran beasiswa Tanoto kalau nggak salah Hmm. waktu itu. Jadi saya daftar dan itu beasiswanya beasiswa prestasi ya. Jadi kan Yep. ada minimum IPK yang Hmm. harus dipenuhi. Jadi mereka nanti evaluasi tiap semester IPK kamu berapa gitu. Kalau Hmm. nggak salah dulu minimum 3,25. Kalau Hmm. IPK kamu turun di suatu semester itu bisa dicabut beasiswanya. Jadi kamu beasiswa Hmm. prestasi Iya, iya. gitu. Nah, itu memang prosesnya lumayan panjang. Pertama Hmm. seleksi dokumen, Hmm. terus seleksi wawancara atau Hmm. interview, terus ada focus group discussion. Jadi kita dibagi menjadi beberapa grup, isinya Hmm. berapa orang gitu ya. Terus mendiskusikan isu-isu yang lagi hot, lagi terkini lah, isu-isu Iya, terkini. iya, Terus iya. akhirnya nanti di akhir diskusi itu kita bisa buat kesimpulan bagaimana tanggapan kita terhadap isu ini, terus solusinya seperti apa, kekurangan, Hmm. kelebihan solusinya seperti apa, seperti itu. Nah, Hmm. sebenarnya nggak jauh beda kalau LPDP ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada rencana lanjut kuliah dari ke S2 gitu, LPDP sih umumnya seleksinya sama seperti yang tadi saya jelaskan di Iya. Tanoto juga. Jadi ada seleksi dokumen dulu, terus nanti kalau lulus seleksi dokumen akan dipanggil untuk seleksi wawancara. Jadi nanti Iya, iya. ada tiga dosen, Hmm. di, di depan kita dan ada satu psikolog. Jadi ada 4 Hmm. orang itu nanti mereka akan menanyakan kenapa kalian mau S2, terus bidang Hmm. apa ini yang kalian pengen uh, pelajari di luar Hmm. negeri gitu misalkan. Iya, iya. Terus manfaatnya buat Indonesia apa? Terus Hmm. rencana kamu setelah lulus apa? Hmm. Terus kayak nanti dia nanya rencana studi kamu seperti apa di luar negeri. Jadi nanti ya banyak sekali pertanyaan tentang terutama teknis gitu ya, Hmm. teknis gimana kamu ke luar negeri, kenapa kamu harus ke luar negeri, kenapa nggak bisa di dalam negeri aja gitu segala Hmm. macam ya. Setelah seleksi wawancara nanti ada tadi focus group discussion, jadi Hmm. nanti dikasih uh, isu terkini terus nanti didiskusikan secara berkelompok ya, tapi karena Hmm. LPDP ini pakai LD leaderless group discussion, jadi Hmm. nggak ada yang mimpin di grup diskusi itu. Jadi kalau bisa kalian nggak terlalu banyak ngomong, Hmm. jadi kalian kalian nggak terlalu diem, jadi tengah-tengah aja gitu. Iya, Kalau iya. kalian terlalu mendominasi justru jelek nilainya katanya gitu sih. Oh, Jadi oke. ya berusaha kayak balance aja Hmm. antara kasih pendapat terus menyanggah pendapat gitu. Dan Hmm. jangan terlalu mendominasi. Hmm. Oke, Terus oke. setelah itu ya sudah menunggu pengumuman terus dapat beasiswanya baru kalian nanti pilih sekolahnya di mana gitu kan. Hmm. Iya, 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 iya. Kadang-kadang kalau untuk jurusan saya justru yang susah itu dapetin sekolahnya Hmm. Oke, karena oke. peminatnya banyak sekali. Oke, oke, oke. Nih dapat bocoran juga nih Gus, saya dari apa ya, dari alumni dulu yang datang ke sekolah. Bocoran begini, Bagus itu katanya sebelum lulus S1 itu sudah banyak perusahaan yang apa namanya meng-apply Bagus untuk siap-siap segera masuk ke perusahaan itu. Itu benar nggak Gus? Itu sebelum Iya, ada S1 lulus beberapa. loh. Iya, tapi ya itu umumnya buat internship ya. Jadi ceritanya waktu itu saya pengen, jadi kalau di elektro Iya. ITB di akhir tahun ketiga itu kalian harus daftar untuk KP ya, kerja Hmm. praktek atau internship gitu. Hmm. Jadi waktu itu banyak sekali perusahaan yang bisa dipilih ya Hmm. di Indonesia, baik di Indonesia maupun di luar negeri kan. Hmm. Cuman waktu itu saya pengennya di luar negeri biar sekalian Hmm. jalan-jalan gitu. Jadi saya daftar beberapa, Ya. keterima beberapa, akhirnya saya ngambil yang di Swiss. Hmm. Ini sebenarnya bukan perusahaan sih, dia lab ya. Jadi lab Hmm. penelitian fisika partikel terbesar Hmm. di dunia. Iya, iya. Jadi dia letaknya di perbatasan Prancis sama Swiss. Hmm. Jadi saya di 3 bulan kerja di situ sebagai intern. Jadi Hmm. KP saya di situ. Hmm. Karena di lab itu sendiri sebetulnya butuh banyak banget engineer, terutama Hmm. teknik elektro, karena mereka mendesain alat eksperimen itu semuanya teknik material, teknik Hmm. teknik fisika segala macam di situ. Jadi engineer-nya di situ banyak banget. Walaupun Hmm. kayak
fisika murninya sendiri ada, tapi nggak sebanyak engineer ya. Oh, iya iya iya. Jadi memang ada berapa tawaran magang atau KP dari beberapa Hmm. perusahaan, cuman akhirnya pada saat itu saya akhirnya milih CERN di Oh, Switzerland. mendingan keluar aja ya, ke luar negeri aja sekalian Kalau main bisa bener. ya kalau bisa ada kesempatan keluar untuk KP-nya kenapa enggak Iya gitu. benar, untuk pengalaman Terbuka lah Gus ya, lebar. untuk pengalaman, Ya. betul 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 nih. Terakhir nih Gus, nih waktu kita sudah sangat terbatas nih. Terakhir nih Gus, kira-kira menurut Bagus nih, orang Indonesia itu kan banyak juga yang ingin kuliah ke luar negeri tuh, gitu ya. Nah, menurut Bagus nih, cara termudah bagaimana, siswa kita gitu ya, untuk bisa masuk ke luar negeri itu apa yang harus dipersiapkan itu? Cara mudahnya apa gitu, Gus? Oke, jadi kalau mau keluar kuliah di luar negeri, yang paling utama itu sebetulnya funding atau dana ya kan. Hmm. Jadi kalau kalian bisa dapat beasiswa atau mungkin kalau ada uang berlebih dengan biaya sendiri gitu, berarti udah nggak masalah kan, Hmm. masalah biaya. Karena umumnya kampus gitu, kampus-kampus di luar negeri itu yang dilihat pertama kali funding dulu, kamu Hmm. bisa nggak biayain hidup kamu di luar negeri gitu. Kalau misalkan Hmm. udah ada beasiswa, oke itu tahap pertama sudah beres. Terus yang kedua dari nilai tes bahasa Inggris Hmm. sama kalau di Amerika ada tambahan lagi TPA bahasa Inggris atau GRE. Hmm. GRE. Jadi itu tes GRE itu salah satu tes yang paling melelahkan yang pernah saya ambil. Jadi ya kayak TPA tapi pakai Ya. bahasa Inggris gitu kan. TPA aja Ah, yang bahasa Indonesia kadang-kadang bingung gitu kan iya pas iya. baca teksnya ini Iya apa iya. nggak pernah lihat ini kata ini apa gitu. Nah Iya ini iya. GRE pakai bahasa Inggris. Ini Oke oke. ya itu yang paling melelahkan sih menurut Hmm. saya. Jadi tes tes bahasa Inggris itu baik TOEFL atau IELTS itu perlu mungkin kalau nggak salah nilainya mungkin sekarang minimum 6,5 dari skala Hmm. 9 kalau mau keluar negeri. Oke Terus oke. GRE sebenarnya kalau GRE tergantung univnya. Kalau engineering pakai GRE ya, kalau Hmm. bisnis pakai GMAT. Saya nggak tahu yang Hmm. jurusan lain pakai apa. Itu Hmm. ada standar nilainya sendiri tiap universitas gitu. Hmm. Terus yang ketiga kalian harus nyiapin semacam statement of purpose atau motivation letter kenapa kalian mau melanjutkan kuliah di universitas yang kalian tuju, di Iya jurusan yang iya. kalian tuju gitu. Jadi itu Oh. memang yang paling terakhir itu yang paling ini sih, yang paling susah kalau menurut saya karena saya butuh waktu kayak 6 bulan gitu untuk merevisi, udah tulis, revisi, tulis, Nah, revisi. Jadi memang itu butuh waktu juga. Terus iya yang iya. keempat, surat rekomendasi dari dosen kalian waktu Hmm. S1. Iya iya. Jadi jangan 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 putus kontak dari dosen Hmm. wali, Iya dari iya. dosen yang pernah kalian kerja bareng Betul gitu. betul. Barangkali suatu saat kalian kalian butuh rekomendasi dari beliau, surat rekomendasi Betul dari betul. beliau untuk lanjut kuliah gitu. Nah, Iya itu iya. surat rekomendasi juga. Ya. Oke oke. Ya benar benar Umumnya pernah itu. pernah saya pernah diminta sama, siswa SMA Gus yang mau ke kuliah ke Jepang gitu ya, diminta rekomendasi dari guru. Oh iya S1 juga mungkin ada itu ya, surat Ya, rekomendasi ya kalau memang ada ya. ya kalau Betul kalau betul. S1 ya tentu surat rekomendasinya dari guru Betul SMA. betul, Kalau ada S2 itu ya ya. dari guru S1. Betul betul. Oh keren keren. Memang nih teman-teman jangan lupa ya, jangan ditinggalkan guru sebelumnya Gus ya. Pasti akan ada Iya, jangan akan jangan ada putus kontak. betul, jangan putus kontak nih yang khususnya yang mau kuliah di luar negeri nih. Gus terakhir bisa ceritakan tentang universitas di Texas yang bagus saat ini geluti gitu ya. Kondisinya belajar seperti apa gitu, siswa-siswi mahasiswanya seperti apa. Terakhir nih Gus bisa ceritakan nih kondisi di sana supaya motivasi teman-teman bisa luar biasa nih. Oh iya boleh. Jadi kalau di sini kalau saya kan saya mahasiswa S2 waktu masuk di Hmm. sini kan S2 atau sama S3 kan. Umumnya mahasiswa di sini banyaknya mahasiswa internasional. Hmm. Jadi kita pengantar pakai bahasa Inggris. Hmm. Cuman ya kadang-kadang ada teman yang kurang lancar bahasa Inggrisnya ya kita ya biasalah gitu Oh kan ada ya? ngobrol yang Ada penting yang belum yuk bisa bahasa Inggris ya? ada ya kurang lancar atau logatnya Eh, terlalu susah didengar gitu kan. oh, Banyaknya teman saya di sini dari China sama dari India gitu. Tapi ada oh, juga negara lain dari Sri Lanka, iya. dari Jepang, dari Korea juga Hmm. banyak. Jadi kalian punya teman banyak banget di sini Hmm. dari berbagai negara. Hmm. Terus ya karena mereka semua tujuannya sama ya, suka sama teknik elektro gitu terus Hmm. pengen pengen belajar lebih jauh jadi akhirnya bisa diskusi bareng. Hmm.
Jadi sama-sama kalau misalkan ada deadline sampai di kampus jam 2 pagi gitu segala macam, Mmm. pernah saya kayak gitu. Jadi ya seru Oh, sih di sini. oke Sini oke. seru banget karena banyak Oh, teman dari berbagai macam negara, terus kalian bisa ada kesempatan buat internship di sini juga, jadi mmm. apa, pengen ngerasain gitu internship di Apple gitu, karena kalian Oh, pakai iPhone, suka pakai iPhone gitu. iya iya. Bisa di sini tinggal daftar aja di Apple gitu, pengen internship Oh, atau pengen internship di mana gitu, di Facebook. Kalian mmm. kalian suka pakai Facebook, internship di Facebook gitu. Jadi banyak Oh, banget perusahaan yang bisa dituju kalau dari segi teknik elektro ya, iya iya. luas banget di sini. Jadi tinggal milih mana perusahaan. Oh, keren keren lah. Berarti sama istri gitu, Gus, ya sekarang dibawa ke sana ya? Iya, Oh, ya istri iya. nemenin saya di sini. Iya iya, Kalau betul enggak saya betul. kesepian. Di sana sekarang jam berapa? Di sana jam berapa sekarang nih? Sekarang jam Setengah setengah delapan delapan apa? malam ya, Oh, kalau di malam. sana malam. Hari Jumat. Oh Hari iya Jumat. bener, malam Sabtu berarti ya Gus ya? Iya, Oh betul, iya malam iya iya Sabtu. benar-benar. Wah keren keren lah. Ah terima kasih nih Gus. Cukuplah teman-teman waktunya bagus kasihan dikarenakan waktunya udah tidak cukup banyak nih. Bagus di sana sedang melaksanakan studi yang memang luar biasa. Kita doakan nih teman-teman khususnya di Amin. SMA Taruna Bakti kita punya alumni yang luar biasa yaitu Bagus Saninditio. Kita tunggu nih karyanya di Indonesia nih setelah pulang dari Amerika balik lagi ke sini ya. Insya Allah Pak, ya. Ah, luar Ya biasa. istri, ya soalnya istri pengen balik ke Indonesia karena kangen sama makanannya di sini Iya, banyak. pasti apalagi tuh makanan Padang kesukaan Bagus tuh ya. Jangan dilewatkan Iya, tuh. bener, bener. Iya. Ya udah tuh Gus, terima kasih banyak nih telah berbincang di acara bincang kuliah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami doakan Bagus di sana sehat selalu gitu ya, studinya Amin, Pak Bagja juga dilancarkan. sehat ya. Amin. Istri dilancarkan nanti pas waktu lahirnya disehatkan gitu ya. Insya Oke, Allah, salam ke amin Devi ya. sama orang tua ya. Iya, iya Pak, iya Ya, Pak. sekian Ya, dan terima sampaikan kasih salam Gus ya. ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah Gus ya.